mereka ya, janji mereka bahwa kalau kamu ikut Nasrani atau ikut Yahudi, maka kamu akan mendapat petunjuk, janji mereka. Kalau istilah sekarang para penginjil memberikan janji bahwa kamu akan dicerahkan hidupmu. Wah. Jadi kalau kamu menerima Yesus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, kamu akan dicerahkan. Sebenarnya kita menerima ya, menerima Yesus sebagai juru selamat, iya. Menerima dan mengimani Yesus sebagai orang hamba Allah yang mencerahkan, iya. Di dalam Al-Quran pun mengimani itu. Bahwa Yesus di masanya, bahwa Yesus memang menjadi pencerah di masa itu di tengah-tengah Bani Israel. Bahwa Yesus memang savior, penyelamat, juru selamat orang-orang Bani Israel di zaman itu yang sedang tersesat, yang sedang keliru di dalam memaknai agama mereka. Yesus datang dengan Injilnya, dengan wahyu yang Allah berikan, memang betul. Tapi yang tidak kita terima adalah Yesus sebagai anak Allah. Gitu. Jadi jelas Islam itu di dalam ajarannya itu jelas. Jelas ya. Jadi kalau saat itu memang orang yang mengikuti Nabi Isa atau Yesus, ya pasti akan terselamatkan, pasti akan tahtaju, mendapat petunjuk. Jelas. Demikian pula orang yang saat itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam, benar-benar mengikuti agama Nabi Musa di zamannya, tentu tentu akan menjadi satu pertimbangan bahwa dia akan diselamatkan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel saat itu kan sebelum datangnya Nabi Musa kan Tuhannya ya nggak jelas. Konon mereka mengikuti agamanya Nabi Yusuf, agamanya Nabi Yakub, tetapi ya masih ada penyembahan terhadap sapi dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Musa datang dengan Tauratnya itu benar-benar menjadi juru selamat. Jadi orang yang ikut Nabi Musa ya tahtadu. Orang yang ikut Yahudi saat itu ya benar-benar tahtadu. Benar itu. Nah, sehingga menurut saya sebagian dari kalimat jadilah Yahudi maupun Nasrani itu benar, tetapi benar di masanya. Di masanya dulu ketika Nabi Musa diutus, di masanya dulu ketika Nabi Isa diutus. Tapi tidak dengan campuran tadi itu, bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah anak Allah. Tidak, kalau itu kami tidak mengakui. Nah, tetapi begitu datang agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalimat itu tidak berlaku. Karena apa? Aku katakanlah, oh tidak. Kenapa? Karena millata Ibrahim Hanifah. Kami mengikuti agama Ibrahim yang Hanif. Meskipun Yahudi maupun Nasrani, saya ulangi ya, meskipun Yahudi maupun Nasrani menganggap bahwa mereka adalah agama Ibrahim juga, agama yang diturunkan awal dari Nabi Ibrahim, tetapi
agama Ibrahim yang kami ikuti adalah agama Ibrahim yang hanif. Yang hanifah. Apa itu? Lurus tegak. Sejak dulu Nabi Ibrahim itu bertauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun atau siapapun, maka agama yang sekarang kami anut pun begitu. Apa? Yakni agama yang mentauhidkan Allah. Yang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agama yang katakanlah bahwa sungguhnya Allah itu Maha Esa. Allah mencukupi kebutuhan makhluknya. Allah itu lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa menyekutukan, menyamainya. Tidak ada. Nah, itu Tuhan kami. Millata Ibrahimah itu begitu, millata Hanif itu begitu. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak orang musyrik. Kalau kamu mengaku sebagai agama yang diturunkan melalui Ibrahim, loh kok kamu menganggap Uzair anak Allah, orang Yahudi, sementara orang Nasrani menganggap Yesus anak Allah. Nabi Ibrahim itu tidak menyekutukan siapapun, Tuhan dengan siapapun, gitu ya. Maka qulu, katakanlah kepada mereka itu, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati. Katakan, kami beriman memang kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa? Al-Quran. Apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami beriman kepada Allah, karena itulah maka kami juga beriman terhadap siapapun yang ditunjuk Allah. Termasuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk pasca periode Isa, Nabi Isa. Jadi gitu. Umat Islam itu luar biasa. Karena mengimani secara gentle apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena memang Islam meyakini bahwa agama-agama yang dibawa para nabi, yang terpaut belasan atau puluhan ribu tahun, itu adalah agama yang sama. Apa? Agama Islam. Yang kalau dari sisi makna, Islam itu adalah serah diri tunduk patuh, tanpa tapi, tanpa kecuali. Nah, begitulah dulu Nabi Ibrahim, begitulah dulu Nabi Ismail, begitulah dulu Nabi Ishak, begitulah dulu Nabi Yakub, dan anak cucunya, termasuk Nabi Yusuf, Sulaiman, Daud, dan seterusnya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan kami juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yakni Torah atau Taurat. Wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Isa, apa itu? Injil. Tapi Taurat dan Injil yang masih asli dulu. Kita mengimani itu. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kami juga mengimani apa yang diturunkan kepada nabi-nabi, para nabi dari Tuhan mereka. Artinya apa? Sangat mungkin ajaran para nabi yang tidak diceritakan itu juga belum kita kenal, dan padahal kita harus mengimaninya. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa dalam hadis disebutkan ada 124.000 nabi rasul. Dan ada 313 yang menjadi rasul selain nabi. Dan ada yang diantara itu harus kita yakini dan kita hafalkan, yakni 25 nabi rasul. Lalu dari 25 nabi rasul itu ada 5 nabi utama, rasul utama, yakni Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, terhadap mereka di sini disebut
la nufarriqu baina ahadim minhum, dan kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Enggak, kami mengimani secara holistik, secara integral, sebagai satu kesatuan ajaran. Kami tidak membeda-bedakan. Kami juga tidak, oh ini nabi yang lebih hebat, ini saya enggak. Semuanya kita imani, semuanya kita yakini. Tetapi yang ketiga aslinya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadap Allah dan terhadap segala keputusan Allah. Ini yang paling penting. Kami mengimani Allah dan terhadap segala keputusan Allah, termasuk keputusan untuk mengutus Nabi Rasul. Bahkan mengutus Nabi Rasul dari kalangan yang tidak mampu, tidak terkenal, tidak ilmuwan. Keimanan kami terhadap Allah itu juga nyambung kepada keimanan apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah, itu baru iman beneran. Jadi sebenarnya ya, umatnya Nabi Musa saat menerima Taurat itu beriman loh kepada Allah. Tetapi begitu Allah membangkitkan seorang nabi dari kalangan yang tidak terkenal, tidak viral kalau istilah sekarang, tidak ilmuwan, tidak hartawan, orang cenderung tidak mau beriman. Nah, padahal iman itu kalau dalam Islam utuh. Ada yang karena banyak hal lalu kemudian mengambil yang sesuai cocok dengan nafsunya. Maka sekali lagi, la nufarriqu baina ahadin minhum, Islam tidak membeda-bedakan. Imani diimani semua, tapi agama yang aslinya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada ketetapan Allah itu kami serah diri tunduk patuh. Orang Taurat harusnya ketika didatangkan Nabi Isa yang datang sesudahnya, ya percaya kepada Injil harusnya, kalau memang percaya kepada Allah. Coba dalam Al-Quran itu banyak. Coba tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Loh, orang yang sudah jelas ingin membunuh Nabi Muhammad itu juga bilang, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Loh, berarti dia billahi, percaya kepada Allah, tapi hanya lahirnya. Kenapa? Ketika Allah menurunkan Nabi Rasul dari kalangan yang bukan mereka idam-idamkan, dia tidak mau iman. Padahal pada lahirnya mereka bilang Allah. Maka kalimat wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadap Allah, apapun keputusannya, kami berserah diri. Ini baru Islam yang sejati. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Nah, sambil menahan-nahan kantuk dikit-dikit. Ayo ngobrol, silakan. Masih banyak waktu, lumayan. Monggo. Siapapun ya, siapapun. Jangan malu untuk bertanya, juga jangan malu untuk menyatakan sesuatu. Bahkan bila perlu, Gus, kayak menurut saya tadi itu agak ada yang perlu dikoreksi. Nah, apa-apa, silakan. Insya Allah siap ini. Oke, silakan. Liburan juga sudah usai, ketupatnya juga sudah habis, jadwal mudiknya harus diakhiri, harus kembali kepada realita. Kerja lagi. Monggo, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Pak Mukhlisin. Dari surat itu kita mengerti mengenai bagaimana saya di
Al-Zaitun itu bagaimana solusinya kok ngalor dulu gitu. Bagaimana dengan pengakuan umat Islam kepada Rasulullah? Apakah ada madhab itu? Mungkin bisa dibahas, Gus. Untuk pencerahan dalam ini dan mungkin juga bisa didengar. Terima kasih, Gus. Ya. Terima kasih. Jadi memang sudah dinubuahkan ya Pak Mukhlisin, bahwa di akhir zaman nanti itu akan begitu banyak muncul firqah-firqah, pemahaman-pemahaman yang macam-macam, mengaku paling benar sendiri-sendiri gitu. Semua macam-macam. Jadi begitu banyak, dan itu akan menjadi keniscayaan di akhir zaman. Dan kita memang kalau menilik tanda-tanda akhir zaman, kita memang ada di akhir zaman. Nah, kalau sekarang saya tidak hanya membahas pondok tadi ya, tapi akan banyak lagi muncul. Kayak sekarang khutbah perempuan, soft laki-laki sama perempuan dijadikan satu, ya kan? Dan berbagai macam keanehan-keanehan, yang penting beda lah. Terus pakai mazhab si ini si itu, padahal ada mazhab yang sudah masyhur. Ya itu satu di antara tanda-tanda saja. Kita harus membentengi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dunia pendidikan kita dari infiltrasi dan kontaminasi pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh kayak gitu. Kita Islam yang apa adanya aja lah, nggak usah yang ya nyari perkara. Maka kembalinya kepada kita punya Quran, kita punya hadis, dan di luar itu hanyalah sebuah palagan perdebatan dan swalayan perbedaan. Sehingga saya dan sampean ya memang kudu pintar-pintar memilah dan memilih. Itu aja. Oh nanti macam-macam. Kayak kemarin hari raya itu. Misalnya ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Jangan salah, ada yang hari Rabu loh. Dan juga ada yang hari Kamis. Mereka kalau ditanya yang ngotot, punya pendapat, punya dalil masing-masing. Ya memahami kayak gitu ya kita pertama, ya sudah itu hak mereka. Nggak usah dibenci, didoakan saja. Kalau kita punya kesempatan untuk ngobrol, ya kita ngobrol. Kalau enggak, ya sudah. Yang kedua, kembalinya kepada kita. Karena anak-anak kita, generasi muda kita, itu suka menelan mentah-mentah apa yang baru, terutama apa yang aneh dan berbeda. Maka ini sampean dan saya tugasnya untuk memastikan bahwa tidak semua yang aneh, tidak semua yang berbeda itu baik. Meski sama juga, tidak semua yang umum dan diikuti mayoritas itu juga baik, belum tentu juga. Maka baik dan buruk itu jangan disandarkan pada dia aneh, dia terkenal, dia mayoritas, dia minoritas, atau dia nyeleneh. Jangan. Ayo kita sandarkan kepada bagaimana Allah menentukan hukumnya tentang agama ini di dalam Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah SAW meneladankan agama ini dalam perilaku yang terekam dalam hadis. Sudah. Jadi kalau cara sholat, Quran sudah, hadis sudah mengajarkan jelas. Bagaimana laki dan perempuan sudah jelas.
Dulu Nabi juga ada tabir, katanya sekarang tabir laki perempuan itu perbudakan apa segala macam. Ya wis karepe lah. Asal nggak makan beling aja. Yang kayak gitu-gitu itu kan ya dulu ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril. Ada lagi nanti yang mengaku bahwa dia adalah sebagai pemilik kerajaan langit. Ada lagi yang ngaku dia adalah bukan hanya pawang hujan tapi temennya, macam-macam. Jadi itu sudah menjadi keniscayaan. Makanya pertama ya kita doakan saja, itu hak mereka untuk seperti apapun. Lalu kita sendiri bentengi anak, istri, suami, keluarga, dan dunia pendidikan kita dengan teologi, bukan teologi kalau teologi itu kan istilahnya orang Kristen ya, dengan ketauhidan kita, dengan usul yang baik, usuliyah kita, usuluddin yang benar-benar. Saya rasa itu. Ada lagi? Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan yang mau ditanyakan terkait kondisi terkini maupun ayat yang tadi kita bahas, yakni ayat 135 dan 136 surat Al-Baqarah. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Dan sewu. Dan sewu Tat. Ya, Bu Anjar, apa Bu Anjar? Nggih. Lihat kiri kanan kita itu loh Tat. Kayaknya kita itu berebut berebut pengaruh, juga berebut berlomba-lomba untuk saling mencari masa, dalam artian bukan masa antar Islam dengan Islam, tetapi kalau seperti di daerah pinggiran selatan ini, begitu gencarnya misi mereka untuk kayaknya kita sebagai seorang Muslim ini kok koyoknya kurang kompak gitu, bagaimana kita menghadapi mereka yang ada ya saling berebut pengaruh, berebut segala macam. Terus pun Tat. Sebenarnya ya Bu Fajar, itu sudah dinubuahkan juga dalam Al-Quran, itu mereka yang berebut pengaruh, berebut seperti dalam surat Al-An'am ya, itu juga sudah dijelaskan dalam Al-An'am ayat 159, kemudian dalam banyak itu juga ada Ar-Rum ya ayat 32, itu di sana disebutkan tentang orang-orang yang memecah belah agama mereka. Coba dibaca itu Bu Anjar di surat Al-An'am ayat 159. Kemudian ya nanti mungkin siapa lagi di surat Ar-Rum ayat 32. Monggo. Al-An'am 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'.
Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah di dalam golongan-golongan, sedikit pun Coba dibaca artinya, Bu. nggih, inna mufradat. Innalladzina Enggak, sesungguhnya artinya aja langsung aja. sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit bukan jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Shadaqallahul adzim. Oke, jadi di situ dijelaskan tuh orang-orang yang memecah belah agama mereka dan antar mereka yaitu tadi saling cari berebut pengaruh, saling mengaku paling benar sendiri, saling bangga wa kanusian kulu hizbim bima ladaihim farihun, saling farihun, saling bangga, saling ya begitu. Dan itu sama dalam surat Ar-Rum ayat 32 juga sama disebutkan sama. Nah, menghadapi ini gimana? Ya menghadapi ini begini, Bu ya. Jadi kita itu ketika terjadi perselisihan di antara umat, kita itu sudah diberitahu Allah, faruddu ilallah wa rasul. Kamu itu kembalilah. Fa in tanazatum. Ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan pendapat, ya enggak, itu kan kasihan sebenarnya di tingkat grassroots. Di tingkat umat itu kasihan sebenarnya. Tapi kita menghadapi palagan semacam itu wis kembali kepada Allah dan Rasulnya saja. Nah, dalam konteks ini itu kita sudah diajarkan oleh Allah untuk menyikapinya dengan benar-benar dengan benar-benar lebih hati-hati, lebih waskita. Kenapa? Karena palagan itu sampai kadang dibawa ke ranah politik dengan membawa agama dan lain sebagainya. Apalagi saat ini kita mendekati musim politik, mulai dari pertarungan antar calon dewan, baik di level kabupaten, provinsi, sampai level nasional, kemudian pertarungan antar kandidat serepiden itu, sampean dan saya ayo fokus ya, fokus kepada agama kita, fokus kepada ajaran kita. Sampean punya hak untuk memilah, tapi pilih dan pilihlah sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Dan tidak ikut di dalam hiruk pikuk, saling menyalahkan, saling menghina itu. Maka ketika ada pengaruh ini, pengaruh itu, ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada bagaimana Allah mengajarkan saja. Orang akan semuanya menganggap bahwa kecapnya lah nomor satu. Ya toh? Maka begitu masuk ke dalam swalayan itu, sampean kembali kepada yang mana yang memang bermanfaat untuk saya. Karena semua merek akan mengatakan dialah merek nomor satu, merek nomor terhebat, termanfaat, dan belilah aku gitu. Sama dengan pengaruh-pengaruh itu, ikutilah aku gitu. Maka saya dan sampean ya ayo, yang kemarin sering kita bahas juga, pertama adalah studi literasi, kita benar-benar bedah Quran dan hadis itu mana yang benar-benar sesuai. Yang kedua studi komparasi, kita bandingkan praktek hidup, bukan hanya ngomongnya loh ya, praktek hidup orang-orang yang mengkampanyekan itu dengan praktek hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, karena patron idola utama kita adalah Rasulullah, bukan yang lain. Bukan yang lainnya. Kalau manusia itu bisa salah.
Tapi kalau Rasulullah, insya Allah pasti benar. Itu studi komparasi, lalu studi kontemplasi, berdoa kepada Allah, minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, wahdina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta petunjuk kepada Allah. Insya Allah akan beri petunjuk kita. Saya rasa itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semangat untuk memurnikan diri kita. Memurnikan, kalau agama ini sudah murni ya, kita yang memurnikan agar sesuai dengan agama yang murni itu. Keluarga kita, kerabat kita dorong dan ajak bersama-sama untuk kembali kepada agama Allah. Warudu ilallah wa rasul. Semoga Allah menuntun kita, memampukan kita untuk berjalan di dalam siratal mustaqim ini, meskipun kadang melawan mainstream ya. Tapi minta dan gandolan kepada Allah. Insya Allah Allah menyelamatkan kita dan akhirat kita. Di dunia wal akhirah. Amin Allahumma sholli alaihi. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal waqa wal hastin min al-jinni wa syaitan syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allah. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Besok insya Allah kita libur. Kita ketemu lagi hari Sabtu di jam yang sama. Insya Allah di link yang sama juga. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam.